Jadi makanya lingkungan Pasienkes itu memiliki risiko yang paling tinggi ya terhadap kontaminasi mikroorganisme ya apabila dibandingkan dengan lingkungan pada umumnya ya. Jadi secara kajian epidemiologi ya penyakit infeksi ya, jadi lingkungan itu adalah salah satu unsur yang penting ya selain agen penyebab penyakit pada host atau pada pencampur ya. Terkait kualitas pengendalian lingkungan ya. Jadi kualitas pengendalian lingkungan juga itu mencerminkan ya suatu sistem dari manajemen fasilitas kesehatan ya. Nah, jadi rumah sakit ya ataupun fasilitas kesehatan lain ya yang memiliki sistem pengendalian lingkungan yang baik itu biasanya sudah dilengkapi dengan prosedur sanitasi yang baik atau prosedur sanitasi yang jelas ya. Adanya evaluasi kebersihan ya secara berkala serta adanya sistem pemantauan yang mengacu pada standar nasional maupun internasional ya. Jadi hal ini yang menunjukkan bahwa pengendalian lingkungan itu merupakan salah satu bagian ya dari pengelolaan pelayanan kesehatan yang profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien ya. Jadi terkait upaya pengendalian lingkungan juga itu melibatkan berbagai komponen ya yang saling berkaitan ya. Jadi seperti ya pengaturan ventilasi ataupun kualitas udara ya, pengawasan mutu air, pemeliharaan kebersihan ya, kebersihan permukaan benda ataupun peralatan medis ya, pengelolaan limbah serta pengendalian serangga atau hewan ataupun vektor ya. Ya tujuannya apa ya? Tujuannya ini untuk memutus rantai penularan infeksi ya yang bisa terjadi melalui mekanisme kontak langsung maupun tidak langsung ya ataupun melalui droplet ataupun bisa melalui udara ya. Jadi di sini dalam pengendalian lingkungan itu butuh pendekatan yang menyeluruh ya dari aspek sanitasi, teknis ataupun manajerial ya. Jadi untuk memastikan bahwa lingkungan ya dalam Pasienkes itu tetap aman, bersih dan tidak menjadi sumber penularan infeksi. Ya, jadi dalam pengendalian lingkungan ini, jadi suatu kegiatan ya untuk mengatur kondisi lingkungan itu agar tidak menjadi sumber penularan ya. Jadi di Pasienkes ini lingkungan di sini yang dimaksud itu ada udara, air permukaan ya, air ya, permukaan benda, limbah ataupun vektor penyakit ya yang bisa menjadi media penularan dari mikroorganisme ya. Ya, jadi pengendalian lingkungan ini adalah program penting ya dalam menjamin keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan ya. Terkait dengan konsep dasar ya dari pengendalian lingkungan ini, jadi ini dalam PPI ini pengendalian lingkungan itu menjadi pilar utama ya dengan tujuan untuk mencegah transmisi ya atau penularan mikroorganisme ya baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi tujuannya di sini agar lingkungan itu tetap bersih, aman ya, nyaman bagi pasien ataupun bagi petugas ataupun pengunjung ya sehingga bisa mengurangi ya penularan penyakit ya. Jadi bisa mengurangi kontaminan ya yang ada pada lingkungan ya. Jadi komponen utamanya di sini ada kualitas udara ya dan ventilasi, ada pembersihan permukaan ya ataupun pengelolaan air serta limbah medis ya. Nah, jadi ada beberapa komponen ya di sini terkait dengan pengendalian lingkungan. Ya, jadi kita masuk dulu terkait dengan konsep segitiga epidemiologi ya. Jadi dalam segitiga epidemiologi itu ada 3 ya yang menjadi poin penting ya. Jadi ada host, ada agent, dan ada environment ya. Jadi host di sini sebagai pasien ya, pasien dengan daya tahan tubuh ya. Jadi ini terkait dengan imunitas tubuh seseorang ya. Sedangkan agent ini terkait dengan
mikroorganisme ya, dan lingkungan ya. Jadi lingkungan ini masuk dalam salah satu konsep segitiga epidemiologi ya. Ya, dari konsep segitiga epidemiologi ini adalah konsep dasar ya yang menjelaskan terjadinya suatu penyakit ya. Jadi penyakit infeksi di sini jadi ada host, agent maupun environment ya. Jadi masing-masing ketiga ini itu saling berhubungan ya dan bersama-sama dalam menentukan suatu penyakit ya. Host ini adalah individu yang terinfeksi ya. Agent berarti mikroorganisme ya atau faktor penyebab, sedangkan environment adalah kondisi luar yang mempengaruhi proses penularan. Ya, jadi metode yang dilakukan untuk pengendalian lingkungan ini ya bisa dilakukan dengan melakukan perbaikan sanitasi ya. Perbaikan sanitasi berarti terkait dengan air bersih, pengelolaan limbah, sampah ya yang benar ya. Terus dilakukan pengendalian vektor ya dengan pemberantasan sarang-sarang nyamuk ya, menjaga kebersihan lingkungan ataupun penggunaan insektisida ya bila diperlukan ya. Ya, terkait dengan lingkungan ya di sini sumber penularan infeksi ya kita bahas sumber penularan infeksi yang berasal dari lingkungan ya. Jadi lingkungan Fasiankes ini ya bisa menjadi fasilitas kesehatan bisa menjadi sumber penularan infeksi ya yang rentan terjadi ya. Jadi biasanya penularan ini bisa berasal dari lingkungan ya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ya. Ya, jadi kalau lingkungan tidak dikelola secara optimal ya, jadi bisa menyebabkan ya mikroorganisme itu bertahan hidup ya dan akan berpindah melalui udara ya, air, permukaan, limbah medis ataupun melalui keberadaan vektor ya. Nah, jadi di sini bisa penularannya itu bisa melalui udara yang terkontaminasi oleh droplet atau aerosol ya. Karena pada ruangan dengan sistem ventilasi yang buruk itu suatu partikel itu dapat bertahan ya dalam waktu yang lama ya sehingga resikonya itu untuk terhirup oleh individu di sekitarnya itu lebih tinggi ya. Terus terkait juga dengan daya tahan tubuh seseorang ya. Jadi ini menjadi sesuatu ya, menjadi kelompok yang rentan ya terhadap infeksi apabila dengan seseorang dengan daya imunitas yang rendah ya. Terus selanjutnya adalah air yang mengandung mikroorganisme patogen ya. Jadi yang harus diperhatikan juga adalah terkait dengan penggunaan air ya karena air yang tercemar ya itu bisa menyebabkan berbagai jenis infeksi ya. Bisa terjadi infeksi saluran kemih, sepsis ataupun pada terutama jika pasien itu dengan sistem imun yang lemah ya. Terus penularan selanjutnya dari permukaan alat dan ruangan yang tidak didesinfeksi ya. Jadi permukaan benda juga menjadi sumber penularan ya. Jadi permukaan di sini bisa tempat tidur ya, meja tindakan, pegangan pintu ya ataupun lainnya ya. Nah, jadi ini harus dilakukan pembersihan secara rutin ya, karena bisa menjadi penampungan dari mikroorganisme yang bisa berpindah dari tangan, misalnya tangan tenaga kesehatan ataupun tangan pasien ya. Jadi ini juga menjadi sumber penularan ya. Limbah medis ya, limbah medis yang tidak dikelola dengan prosedur itu bisa mencemari lingkungan ya dan menjadi sumber penularan ya. Jadi limbah yang misalnya di sini yang bersifat infeksius ya seperti darah, jaringan tubuh, cairan ya, perban ataupun lainnya itu mengandung mikroorganisme yang berbahaya sehingga dalam pengelolaannya itu harus dipilah ya, disimpan dan dimusnahkan ya supaya tidak menjadi sumber penularan ya. Jadi ada serangga ataupun hewan yang pembawa penyakit ya. Jadi serangga-serangga di sini ada lalat, nyamuk, kecoa ya atau hewan pengerat lainnya ya seperti tikus itu akan menjadi sumber penularan ya penyakit ya. Jadi biasanya hewan-hewan ini dapat dapat menjadi jadi hewan ini dapat
membawa patogen ya dari lingkungan kotor ke tempat pasien ya. Nah, jadi kondisi lingkungan yang tidak terkontrol itu bisa menjadi penyebab infeksi nosokomial ya. Nah, jadi secara umum bisa disimpulkan dah bahwa berbagai sumber penularan infeksi dari lingkungan itu bahwa setiap komponen lingkungan dari pasienkes itu memiliki potensi dalam rantai penyebaran penyakit ya, sehingga memang dibutuhkan pengelolaan lingkungan ya yang harus dilakukan terpadu, berkesinambungan ya, dan sesuai dengan standar PPI ya. Tujuannya apa? Agar risiko infeksi itu terkait pasienkes itu bisa diminimalisir ya. Ya, sedangkan untuk sumber ya, sumber kontaminasi lingkungan ya. Jadi di sini ada yang sumber yang berasal dari tubuh pasien ya, seperti darah, cairan tubuh ya. Sekresi di sini bisa sputum ya. Dari petugas kesehatan ya, dari pengunjung ataupun limbah medis infeksius ya. Sumber lain itu bisa dari udara ya, dengan adanya droplet ya, permukaan alat ya, dan benda sekitar pasien yang sudah terkontaminasi oleh bakteri patogen ya. Sedangkan untuk jenisnya sendiri ya, jenis sumber kontaminasi ini dibedakan dua ya, ada endogen dan ada eksogen. Ya, endogen ini di mana pasien sebagai reservoir kuman ya, sedangkan eksogen ini ya berasal dari lingkungan ya. Lingkungan ini berarti udara, air ataupun permukaan. Ya, jadi untuk faktor risiko kontaminasi lingkungan ya, faktor risikonya eh, ada beberapa ya. Jadi ada faktor resiko di sini ada ventilasi yang buruk ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi kontaminasi lingkungan? Faktor risikonya karena ventilasinya buruk ya, pembersihan tidak rutin ya seperti pada lantai, dinding ya yang berdebu, pengelolaan limbah yang buruk ya, dan kontak langsung antara petugas, pasien maupun lingkungan ya. Risiko tambahan itu bisa dari alat yang terkontaminasi ya, jadi ada jarum suntik ataupun infus ya, hama, serangga ya. Jadi di sini bangunan yang airflow-nya ya itu terhambat, itu juga bisa menjadi risiko tambahan ya. Dampaknya apa? Maka akan meningkatkan ya atau semakin tingginya infeksi nosokomial ini ya. Ya, jadi terkait faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan penyebab infeksi. Jadi ini ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi ya penyakit infeksi yang berasal dari kondisi lingkungan yang tidak sehat ya. Jadi pertama itu ada pencemaran udara ya. Pencemaran udara ini bisa berasal dari asap rokok ya, pencemaran udara yang lain, pembakaran kayu ataupun yang lainnya ya. Ventilasi yang tidak memadai, kepadatan hunian, sanitasi yang buruk ya, sanitasi lingkungan yang buruk, keterbatasan air bersih ya ataupun sistem pembuangan limbah yang tidak sesuai standar. Ya, terus apa yang bisa dilakukan ya? Jadi bisa dilakukan upaya pengendalian lingkungan ya. Ya, pengendalian lingkungan apa saja yang bisa kita lakukan? Jadi di sini eh, ada beberapa yang bisa dilakukan ya, yaitu melalui pengendalian kualitas udara ya. Pengendalian kualitas. Jadi di sini ada 5 poin ya. Pengendalian kualitas udara di Pasyankes ya, pengendalian air dan sanitasi ya, menjaga kebersihan lingkungan ya dan permukaan, pengelolaan limbah medis ya, dan pengendalian serangga dan hewan lainnya ya. Terkait dengan pengendalian kualitas udara ya, jadi biasanya di kualitas udara dalam ruangan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas itu menjadi suatu hal yang penting ya, ataupun hal yang krusial ya, karena udara yang buruk itu menjadi salah satu media penularan mikroorganisme ya yang bisa menyebabkan infeksi nosokomial ya.
Jadi udara yang tidak memenuhi standar itu akan menurunkan kenyamanan ya, peningkatan risiko infeksi dan bahkan gangguan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi kalau bisa dilihat dari parameter ya, ada beberapa parameter yang digunakan untuk pengendalian kualitas udara ya. Jadi pengendalian mikrobiologis, parameter fisik yaitu suhu dan kelembaban ya, konsentrasi partikel ya maupun kadar karbon dioksida ya ataupun kadar CO2 ya. Ya, upaya yang dilakukan apa yang bisa dilakukan berarti memperbaiki ventilasi ya, sistem ventilasi, mengatur suhu dan kelembaban udara, dilakukan pembersihan ya dan perawatan berkala maupun pengontrolan sumber polutan ya seperti asap maupun debu ya. Ya, karena di udara yang bersih ya itu bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit menular pernafasan ya di fasilitas kesehatan sehingga keselamatan dan kualitas layanan lebih terjamin ya. Ya terkait dengan upaya yang kedua yaitu pengendalian air dan sanitasi ya. Jadi untuk pengendalian air dan sanitasi ini menjadi hal yang penting ya karena terkait air dan sanitasi ini dibutuhkan ya untuk fasilitas air yang bersih ya, fasilitas sanitasi yang layak dan manajemen limbah ya. Ini tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi ya. Ya, jadi yang mencakup pengendalian air dan sanitasi ini ya yang penting ada beberapa kegiatan yang penting ya. Jadi pertama itu penyediaan pasokan air yang bersih ya untuk kebutuhan baik pasien maupun petugas ya. Pengujian kualitas air secara berkala ya yang bisa dilakukan sesuai standar dan perawatan infrastruktur air ya. Pembersihan tandon misalnya ya ataupun sistem distribusi dan terkait dengan pengamanan sumber air dari kontaminasi ya. Terkait dengan kebersihan lingkungan dan permukaan ya, air dan permukaan ya. Jadi pentingnya untuk menjaga ya pengelolaan air limbah ya ataupun pembuangan sanitasi yang aman ya sehingga tidak menjadi sehingga tidak mencemari lingkungan di fasilitas kesehatan ya. Ya, jadi kebersihan lingkungan ini ya juga menjadi program penting dalam PPI karena di lingkungan yang kotor itu bisa menjadi reservoir ya berbagai mikroorganisme. Kalau lingkungan tidak terjaga yaitu berpotensi meningkatkan risiko penularan ya baik ke masyarakat maupun di fasilitas kesehatan ya. Jadi untuk permukaan di sini ya, jadi permukaan benda-benda mati seperti ya lantai, meja, ya pegangan pintu ya. Ini menjadi sumber kontaminasi ya antara bakteri, virus maupun jamur ya. Jadi penting untuk menjaga kebersihan lingkungan karena bisa menurunkan kejadian infeksi ya dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan ya. Terkait pengelolaan limbah medis ya. Jadi limbah medis ini merupakan bagian penting dalam pengendalian lingkungan ya. Karena apabila lingkungan limbah ini tidak dikelola dengan benar, ini akan menjadi sumber penularan infeksi ya atau cross infection atau infeksi silang ya baik kepada pasien ke petugas ataupun petugas ke masyarakat ya. Untuk limbah medis ini memang harus dilakukan pemilahan dulu ya sebelum limbah itu memasuki tahap pengemasan. Jadi dipastikan untuk limbah medis itu harus dikemas ya menggunakan wadah yang kuat tahan bocor ya, diberikan label untuk mengetahui limbah ini infeksius atau tidak ya. Jadi pengelolaan limbah yang tepat ya sangat penting ya dalam upaya pengendalian lingkungan ya.
Selanjutnya terkait pengendalian serangga ya dan hewan pembawa penyakit. Jadi ini juga merupakan bagian penting dalam pengendalian lingkungan ya, karena penyakit menular itu ditularkan oleh beberapa faktor ya, seperti nyamuk, lalat, kecoa maupun tikus ya. Jadi faktor ini akan menjadi perantara penularan patogen ya, seperti leptospirosis, malaria pun lainnya, sehingga apabila keberadaannya pada lingkungan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan berisiko terjadinya wabah ya. Jadi biasanya untuk permasalahan vektor ini ya, jadi penyakit yang disebabkan oleh vektor ini masih menjadi suatu masalah kesehatan ya dunia ya, khususnya di negara berkembang ya, karena pengendalian vektor itu harus menjadi prioritas dalam program kesehatan lingkungan ya. Dan di sini harus diterapkan terkait dengan sanitasi ya, di mana prinsip sanitasi itu menciptakan lingkungan bersih dan sehat ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa, ada dua yang bisa dilakukan ya, terkait dengan pengelolaan limbah yang aman dan penyediaan air bersih dan jamban yang sehat ya. Dalam sanitasi ini penekanannya itu juga ya difokuskan pada perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan PHBS ya. Jadi ini merupakan upaya dalam memutus rantai penularan penyakit ya. Ya terkait PHBS ya, jadi PHBS ini memang merupakan strategi utama ya dalam pencegahan penyakit menular ya. Jadi berbagai penyakit menular, diare ya, tipoid ataupun lainnya ya. Dalam penerapannya ya, berarti untuk PHBS itu melakukan kebiasaan CTPS atau cuci tangan pakai sabun ya, penggunaan jamban sehat ya, pengelolaan sampah yang baik dan penggunaan air bersih yang layak ya. Dalam penelitiannya ya, rumah tangga dengan PHBS yang baik itu akan memiliki resiko penyakit menular ya seperti diare lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak menerapkan PHBS ya. Jadi dengan menerapkan PHBS itu akan menurunkan resiko penyakit yang berbasis lingkungan ya. Ini tadi kita udah bahas ya terkait beberapa pengendalian ya yang bisa dilakukan dalam upaya pengendalian lingkungan ya. Jadi di sini ada kualitas udara ya. Tadi mungkin sudah saya jelaskan di awal ya terkait pengendalian kualitas udara ya. Jadi merupakan hal yang penting ya, karena dengan terjadinya pencemaran udara ya, jadi bisa meningkatkan risiko infeksi ya dan gangguan kesehatan ya bagi pasien, tenaga kesehatan maupun pengunjung ya. Jadi parameter yang bisa dikendalikan di sini ya, jadi bisa mengendalikan mikroorganisme ya udara ya yang ada di udara ya. Parameter yang bisa dilihat di sini ya dari parameter fisik ya, dari suhu, kelembaban maupun debu ya. Terus konsentrasi partikel ya, konsentrasi partikel di sini ada PM 2,5 ya dan PM10 ya. Jadi biasanya ada standar partikel ya yang bisa ditoleransi pada udara ya. Dan adanya polutan-polutan yang lain seperti karbon dioksida ya maupun gas lainnya ya. Ya, jadi adanya udara yang tidak memenuhi standar ya itu dapat menyebabkan penurunan kenyamanan ya, peningkatan risiko infeksi ya dan gangguan kesehatan jangka panjang ya bagi penghuni ruang perawatan. Ya, jadi bagaimana dalam pengendalian kualitas udara di Pasyankes ya. Jadi ada beberapa parameter pengendalian yang bisa dilakukan ya. Jadi pertama itu melakukan sistem ventilasi ya dan pergantian udara yang memadai ya. Jadi di sini di mana ventilasi udara yang memadai itu sebenarnya kunci dalam menurunkan konsentrasi polutan ya, mikroba ataupun aerosol ya. Kedua itu adanya pengaturan suhu dan kelembaban udara. Jadi menjaga suhu dan kelembaban itu ya yang ideal ini memungkinkan
penurunan ya perkembangan dari bakteri patogen di udara ya. Dilakukan pembersihan dan perawatan berkala ya pada sistem HVAC ya. Nah, jadi agar filter dan saluran itu tidak menjadi sebagai sumber kontaminasi mikroba ya. Selanjutnya ada pengontrolan sumber polutan ya. Jadi di sini dikontrol ya sumber polutan yang dari asap, debu ya, ataupun pembatasan akses ya bagi pengunjung yang beresiko membawa kontaminan. Terkait dengan pengendalian air dan sanitasi, jadi pengendalian air dan sanitasi ini merupakan syarat yang penting ya di Pasyankes ya untuk mencegah ya infeksi dan mengendalikan resistensi dari mikroba dan menjamin adanya layanan yang aman ya serta bermutu ya, ini berdasarkan Organisasi Badan Kesehatan Dunia ya. Jadi air bersih ini yang digunakan pada Pasyankes ya, jadi harus memenuhi syarat kualitas ya dari segi fisik, kimia maupun biologis ya, sehingga memenuhi kebutuhan ya minum, kebersihan dan sanitasi dalam pengendaliannya. Jadi dalam pengendaliannya ini ada terkait dengan pengendalian air bersih ya, itu ada beberapa poin penting ya atau kegiatan utama ya. Jadi pertama itu penyediaan pasokan air bersih yang cukup ya. Jadi untuk kebutuhan baik pasien maupun staf ya. Terus adanya pengujian kualitas air secara berkala ya sesuai dengan standar kesehatan. Jadi pemeriksaannya di sini adalah pemeriksaan fisik, kimia maupun biologis ya. Terus adanya perawatan infrastruktur air ya, seperti pembersihan pipa ataupun sistem distribusi ya. Dan pengamanan sumber air dari kontaminasi luar ya, karena air yang bersih itu bisa mencegah penularan infeksi. Ya, terkait dengan pengelolaan apa sanitasi juga ya. Jadi di sini terkait dengan toilet ya, limbah cair ya maupun domestik dan pembuangan air limbah ya. Nah, di sini untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan ya. Ini ada uh, fasilitas kesehatan ya. Jadi di Indonesia ya pemanfaatan WASFIT ini bisa untuk menilai dan meningkatkan layanan air sanitasi dan kebersihan ya. Upaya yang dilakukan itu ada tiga ya yang bisa dilakukan ya dengan melakukan uh, apa pengelolaan air limbah yang aman ya, upaya pencegahan bakteri patogen ya, dan fasilitas toilet maupun jamban yang layak ya. Jadi sebenarnya pendekatan ini bisa untuk mengevaluasi layanan ya berdasarkan indikator ya, indikator ketersediaan air, sanitasi kebersihan tangan, pengelolaan limbah, dan manajemen fasilitas kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi pendekatan ini disebut pendekatan WASFIT ya, Water Sanitation and Hygiene Facility Improvement Tool ya. Terkait dengan kebersihan lingkungan permukaan ya, kebersihan lingkungan dan permukaan ini merupakan hal yang penting ya, karena permukaan atau lingkungan ya, permukaan lingkungan yang kotor itu bisa menjadi sumber penularan penyakit ya, sehingga pentingnya untuk dilakukan pembersihan rutin ya dan pengelolaan limbah maupun sanitasi ya, dengan tujuan untuk menurunkan kejadian infeksi ya dan meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan ya yang baik ya, pengelolaan limbah dan sanitasi yang baik itu bisa menurunkan kejadian infeksi ya, kejadian penyakit infeksi pada masyarakat. Ya, terus ada terkait dengan pengelolaan sampah medis ya
atau limbah medis ya. Jadi pengelolaan limbah medis ini juga merupakan pengendalian lingkungan ya yang penting untuk dilakukan ya. Jadi memang limbah medis ini harus dikelola dengan baik dan benar ya, karena apabila tidak dikelola dengan baik ya ataupun benar itu bisa menjadi sumber penularan infeksi atau cross infection ya. Jadi untuk klasifikasinya di sini ada beberapa ya, ada limbah infeksius ya, benda tajam, patologis, farmasi, kimia, sitotoksik maupun domestik ya. Untuk resiko penularannya ya, ini untuk resiko penularannya ini bisa terjadi penularan hepatitis B ya, C, HIV, needle stick ya, ataupun pencemaran lingkungan ya. Untuk tahapan dalam pengelolaan PP ini ya dimulai dari pemilahan ya, pengemasan, penyimpanan ya, pengangkutan dan dilakukan pemusnahan ya. Di sini pemusnahan bisa dengan insinerasi ataupun dengan autoklav ya dalam pengelolaan limbah medis ini ya. Jadi untuk insinerasi itu biasanya dilakukan untuk pembakaran dengan suhu tinggi ya untuk menghancurkan mikroorganisme ya dan mengurangi volume ya limbah secara signifikan ya. Sedangkan dengan autoklaf ini berarti menggunakan uap yang bertekanan ya untuk mensterilkan limbah infeksius sebelum dibuang ya. Sehingga limbah ini menjadi limbah yang ramah lingkungan ya dibandingkan apabila dilakukan pembakaran langsung ya. Jadi untuk pemilihan metode ya, metode ini dalam pengelolaan limbah itu harus dipertimbangkan ya sesuai dengan jenis limbah ya, kapasitas fasilitas serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Terkait dengan pengendalian serangga dan hewan ya, jadi pengendalian vektor di sini terkait lalat, kecoa maupun lainnya itu tujuannya untuk mencegah penularan penyakit ya seperti DBD, malaria ataupun leptospirosis ya. Bagaimana sistem pengendaliannya? Jadi pengendalian ini bisa dilakukan dengan manajemen lingkungan ya, dengan menghilangkan atau memperbaiki kondisi yang mendukung perkembangannya ya. Jadi lingkungan itu diperbaiki ya sesuai dengan kondisi lingkungan supaya perkembangbiakannya itu tidak atau dihambat ya perkembangannya dengan menjaga lingkungan ya atau memperbaiki lingkungan. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam pengendalian vektor yaitu perbaikan sanitasi lingkungan ya, meningkatkan atau memperbaiki sanitasi lingkungan ya, melakukan penataan ya, melakukan penataan bangunan, dilakukan pengelolaan sampah yang baik ya, serta penataan. Jadi penataan bangunan di sini supaya tempat itu tidak menjadi persembunyian atau perkembangbiakan serangga ya. Jadi tujuannya untuk mengurangi populasi vektor ya. Terus pengelolaan sampah yang baik ya dan pengendalian genangan air. Karena kita tahu genangan air itu menjadi sumber perkembangbiakan dari nyamuk ya. Jadi yang terkait dengan standar dan kebijakan pengendalian lingkungan ya. Jadi terkait dengan standar kebijakan dan pengendalian lingkungan ini adalah pedoman resmi ya untuk mencegah atau mengendalikan ya risiko infeksi dari lingkungan, fasilitas kesehatan ya, jadi baik udara, air permukaan, limbah maupun vektor ya. Jadi tujuannya itu untuk menjamin keselamatan pasien maupun petugas kesehatan ya. Jadi disesuaikan dengan standar internasional jadi mengacu pada rekomendasi WHO ini terkait dengan sanitasi, ventilasi maupun manajemen limbah ya. Jadi mencegah HIS ini ya. Untuk regulasi di Kementerian Kesehatan secara nasional itu dengan melalui penerapan pedoman PPI ya maupun didukung dengan regulasi limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jadi standar ini juga menjadi bagian penting dalam penelitian
penilaian suatu akreditasi rumah sakit ya. Kalau misalnya ada standar ataupun kebijakan yang jelas ya, pada fasilitas kesehatan, berarti Vaskes itu memiliki landasan hukum dan teknis untuk menjalankan pengendalian lingkungan ya secara efektif ya dan berkelanjutan. Tujuannya apa? Untuk menjamin keselamatan pasien ya. Nah, di sini apa peran ya? Apa peran petugas kesehatan dalam pengendalian lingkungan ya? Jadi di sini petugas kesehatan itu memiliki peran penting ya atau peran sentral dalam keberhasilan pengendalian lingkungan di Pasyankes ya. Jadi sebenarnya untuk pengendalian lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan ya, tapi semua komponen ya, komponen-komponen petugas kesehatan yang ada dalam suatu lingkup ya rumah sakit ya. Nah, jadi setiap petugas ini sebenarnya memiliki kontribusi ya langsung dalam memutus penularan infeksi ya dengan penerapan PPI ini ya. Jadi apa yang bisa dilakukan ya? Jadi peran petugas itu bisa dimulai dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur ya SOP ya dan PPI ya. Jadi melakukan hand hygiene ya, penggunaan APD ya, dilakukan desinfeksi pada alat permukaan ya. Melakukan deteksi dan lapor resiko ya. Deteksi dan lapor resiko ini dimaksudkan adalah segera melaporkan ya apabila ada ventilasi rusak, area yang tidak layak ataupun adanya limbah yang menumpuk ya. Nah, petugas kesehatan juga harus aktif ya dalam kegiatan surveillance dan audit ya. Jadi dilakukan monitoring kualitas udara, air, kebersihan dan angka infeksi ya. Melakukan pengelolaan limbah yang benar ya. Jadi pemilahan di sumber ya untuk mencegah kontaminasi silang karena di setiap ruangan otomatis memiliki limbah medis tersendiri ya. Terus ada edukasi ya. Jadi edukasi pasien dan keluarga. Jadi menjaga kebersihan dan patuh terhadap aturan isolasi. Jadi untuk dengan demikian itu peran petugas kesehatan itu mencakup aspek teknis, pengawasan, edukasi dan manajerial ya. Jadi pentingnya keterlibatan aktif ya dalam seluruh unsur tenaga kesehatan itu bisa menjadi faktor utama dalam menciptakan ya lingkungan pelayanan yang aman dan bebas dari risiko infeksi. Ya, terakhir kita masuk ke dampak ya. Dampak dari pengendalian lingkungan terhadap kesehatan pasien ya. Jadi dampaknya itu apa ya? Jadi ini akan memberikan dampak langsung ya terhadap keselamatan pasien ya. Nah, pertama itu bisa menurunkan angka infeksi nosokomial ya atau AIDS ya karena kebersihan permukaan ya ventilasi yang baik air yang bersih yang sesuai standar itu bisa memutus rantai penularan infeksi ya baik itu melalui kontak udara maupun media air ya. Kedua itu bisa meningkatkan outcome dari klinis pasien ya. Jadi dengan adanya lingkungan yang bersih dan terkendali itu bisa menurunkan risiko komplikasi ya mempercepat pemulihan dan mengurangi lama rawat inap ya. Selanjutnya bisa meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien ya. Jadi dengan suhu yang stabil, udara segar, sanitasi yang baik dan lingkungan yang bebas dari bau ya itu akan menciptakan rasa aman dan akan mendukung proses penyembuhan. Dampaknya yang terakhir adalah bisa melindungi tenaga kesehatan ya. Jadi dengan menjaga lingkungan ya yang baik maka risiko pajanan terhadap atau keterpaparan ya terhadap patogen atau bahan berbahaya itu menjadi berkurang ya sehingga sistem pelayanan bisa berjalan secara optimal. Ya ini adalah contoh studi kasus ya. Nama studi kasusnya ini terkait dengan kasus DBD ya. Jadi ini ada DBD yang ditelurkan melalui Aedes aegypti ini sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan rumah ya. Jadi lingkungan yang ada genangan air, tempat penampungan terbuka akan menjadi sumber penularan. Jadi untuk tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan ya kondisi lingkungan dan praktik pengendalian vektor antara penderita dan non penderita ya.
Penelitian ini menggunakan metode komparatif ya. Jadi di sini ada dua kelompok ya, ada penderita dan non-penderita ya. Data yang dikumpulkan apa-apa saja. Jadi ada observasi ya, kondisi rumah ya, ada tempat penampungan air, ventilasi, pencahayaan, keberadaan kepadatan hunian dan keberadaan jentik ya. Dan penilaian dari praktek 3M ya, pengguna larvasida ataupun fogging ya. Jadi hasil di sini menunjukkan ya, jadi ada perbedaan signifikan antara rumah penderita dan non penderita DBD ya. Nah, ternyata hasilnya di sini menunjukkan bahwa rumah penderita itu cenderung memiliki tempat penampungan air terbuka ya, dan praktik 3M yang kurang optimal ya. Pengendalian lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk di sini sangat penting dalam menurunkan risiko DBD ya, karena perkembangan biakan nyamuk ya biasanya pada berkaitan dengan lingkungan ya, kondisi lingkungan. Ya, jadi sebagai kesimpulan ya pada topik pengendalian lingkungan ini, jadi pengendalian lingkungan di Vaskes itu merupakan hal yang penting ya terkait dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Karena kita ketahui ya, lingkungan itu dapat menjadi sumber dari penularan penyakit. Ya. Jadi menjadi suatu hal yang penting dalam mengelola ya atau pengendalian lingkungan ya, seperti pengelolaan air, udara ya, permukaan, limbah medis, serta pengendalian vektor ya. Jadi ini harus dilakukan secara terstruktur dan tersistematis ya, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang berlaku ya. Karena dari hasil penelitian menunjukkan ya, dengan pelaksanaan pengendalian yang baik itu mampu menurunkan angka infeksi nosokomial ya, bisa meningkatkan mutu pelayanan ya, dan menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Sehingga menjadi suatu hal yang penting apabila pengendalian lingkungan itu menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh unsur fasilitas kesehatan ya. Jadi bukan hanya yang bertanggung jawab itu hanya petugas kebersihan saja ya, tapi semua komponen ya yang ada dalam fasilitas kesehatan itu menjadi tanggung jawab bersama dalam pengendalian ya. Ini adalah beberapa latihan soal ya dari topik ini, mungkin bisa disimak dan dipelajari ya, dan sebagai evaluasi untuk materi hari ini ya. Soal kelima, soal keenam ya, soal ketujuh, ke-8, ke-9, dan soal ke-10 ya. Ini adalah kunci jawaban ya terkait soal tersebut ya. Ya, jadi baik, mungkin ini saja ya untuk materi hari ini terkait pengendalian lingkungan ya, dan kaitannya dengan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Mungkin sekian materi hari ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ini sudah ya. Jadi terima kasih ya untuk partisipasi perkuliahan hari ini ya. Jadi selamat menantikan saat berbuka puasa ya. Ini saya izin live ya. Tolong untuk record Zoom-nya nanti disimpan. Ya, Ibu, makasih. Oke, Bu, terima kasih. Oke, saya izin ya.